Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat beliau kita dapat mengikuti perkuliahan MSDM pada kali ini. Dan tak lupa juga kita ucapkan salawat berserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan isi dari PPT kami yang mana berjudul Pemeliharaan Sumber Daya Manusia. Saya Rezi Ayu Putri akan menjelaskan tentang pengertian pemeliharaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, fungsi pemeliharaan menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap bekerja, loyal, dan produktif. Pemeliharaan sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan sumber daya manusia. Berikut ini adalah beberapa tujuan pemeliharaan sumber daya manusia pada perusahaan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dan menurunkan turnover pada karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan pada karyawan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, serta sikap karyawan. Yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Dan yang terakhir yaitu mengefektifkan pengadaan karyawan. Berikutnya yaitu asas pemeliharaan sumber daya manusia. 1. Asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Yang kedua, asas kebutuhan dan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu asas keadilan dan kebijakan. Asas ini untuk menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat bekerja pun meningkat. Yang keempat yaitu asas peraturan legal. Asas ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Dan yang kelima yaitu asas kemampuan perusahaan. Dalam pemeliharaan dibutuhkan strategi yang dalam pelaksanaan pemeliharaan metode yang tepat sangat penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan tersebut. Metode-metode penelitian sumber daya manusia. Yang pertama, komunikasi. Pemilihan metode yang tepat bertujuan agar pelaksanaan efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi berfungsi untuk instruktif, informatif, dan evaluatif. Simbol-simbol komunikasi adalah suara, tulisan, gambar, warna, mimik, kepidimataan, dan lain-lain. Yang kedua, insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerja agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Ada dua jenis insentif. Yang pertama yaitu insentif positif, adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material dan non-material kepada karyawan yang berprestasi kerjanya di atas prestasi standar. Yang kedua, insentif negatif adalah daya perangsang yang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang berprestasi kerjanya di bawah prestasi standar. Bentuk insentif yaitu 1. Non-material seperti penghargaan, piala, piagam. Yang kedua, sosial insentif yaitu fasilitas, promosi, diklat, naik haji, dan lain-lain. Yang ketiga, material insentif yaitu seperti uang dan barang bernilai ekonomis.
Baiklah, saya Kori Rizkia, NIM 19220076. Saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan keamanan kerja SDM. Pada umumnya, ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan keamanan dan kesehatan kerja, antara lain: A. Kemanusiaan. Karyawan yang bekerja di perusahaan adalah manusia biasa, bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga merupakan suatu aset perusahaan. B. Peraturan pemerintah. Suatu perusahaan bertujuan agar produknya itu dapat dipakai atau digunakan oleh masyarakat. C. Ekonomi. Untung rugi dalam pemeliharaan keamanan dan keselamatan merupakan kerja pendorong terkuat dalam suatu perusahaan. Pemeliharaan kesehatan kerja SDM. Ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan SDM, antara lain: A. Penyediaan poliklinik khusus untuk milik perusahaan. B. Penyediaan dokter perusahaan. C. Pemberian asuransi kesehatan atau pengganti biaya pemeliharaan kesehatan.